untuk kita. Yang berbahagia pemangku hajat pada malam hari ini, Ibu Hajah Wati dari Hong Kong. Semoga dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahan untuk beliau beserta keluarga, dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunianya, dan akhir dari kehidupan dunia ini husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada malam hari ini, setelah pada hikmah ilmiah Jumat yang lalu mengkisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mencoba untuk mengambil suri toladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya tentang mahabbah, cinta beliau dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana cinta Nabi Ibrahim dan keluarganya itu adalah merupakan cinta yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana min du'ai Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbuka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid." Yang artinya, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, serta amal yang dapat menyampaikan aku kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan air yang dingin. Ikhwanul ahwat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Nabi Dawud dengan sebutan kana a'badal basar. Nabi Dawud adalah nabi yang paling hebat ibadahnya. Di antara ibadah hebatnya adalah yang kita kenal dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Berikutnya sehari puasa, sehari tidak. Begitu seterusnya, dan dinyatakan bahwa puasa sunnah yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Membahas masalah cinta, sebelum kita berbicara tentang kehebatan cinta dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebelumnya mari kita lihat makna cinta dan asal hukum daripada cinta itu sendiri. Seperti kita maklumi bersama bahwa asal hukum cinta itu bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah,
dan hukum cinta bisa menjadi wajib. Yang pertama adalah asal dari hukum cinta itu adalah mubah. Bi ayyuhibba amatan nas. Salah satu contoh cinta yang mubah adalah cinta pada masyarakat. Boleh kita mencintai orang lain dan juga boleh kita tidak mencintai orang lain. Ini adalah hukum cinta yang mubah. Lalu kemudian asal hukum cinta yang makruh. Contoh hukum cinta yang makruh adalah bi ayyuhibba ad-dunya. Mencintai dunia ini adalah hukum asalnya makruh. Kemudian hukum cinta berikutnya adalah sunnah. Bagaimana contohnya? Contoh daripada cinta yang sunnah itu adalah ayyuhibba al-ahli wal waladi. Mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, dan mencintai anak-anak kita. Hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian hukum cinta yang wajib atau fardu adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Kemudian kita tarik pada kisah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya itu adalah keluarga yang memiliki cinta yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sebelum punya anak, beliau sangat mencintai Allah dan tidak mencintai yang lain. Beliau betul-betul mencintai Allah. Sampai tua beliau tidak mempunyai anak, tapi terus beliau meminta kepada Allah dengan doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Nabi Ibrahim diberikan anugerah oleh Allah seorang anak yang bernama Ismail. Ikhwanul akhwat, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buka kitab sejarah, maka kita akan temukan salah satu penyebab Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya karena menduakan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi Allah Ibrahim munajat kepada Allah, lalu kemudian terdengar tangisan dari anaknya. Segera sehingga sebentar Nabi Ibrahim melupakan Allah dan cintanya kepada anaknya Ismail pada waktu itu menyamai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejadian itu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, sembelihlah anakmu. Ya, sembelihlah. Yang namanya Allah terserah. Dia Allah mau memerintahkan apa saja, termasuk menyembelih anak, memerintahkan Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Dalam bahasa kasarnya, bunuh sainganmu. Sainganmu itu harus dibunuh.
Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi disuruh menyembelih anaknya ini. Ikhwanul Ahmad rahimakumullah. Ketika Nabiullah Ibrahim berpikir tentang perintah itu, apakah itu benar dari Allah ataukah dari setan? Maka ketika Nabi Allah Ibrahim mengetahui bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya terhadap segala sesuatu, maka Allah laksanakan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa bukan hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memiliki cintanya kepada Allah, tetapi keluarganya. Juga istri beliau, juga anak beliau. Oleh karena itu ketika Nabiullah Ibrahim ini menyampaikan kepada Ismail bahwa aku diperintah Allah untuk menyembelihmu, maka jawaban Nabi Ismail, silahkan ayah, kalau itu perintah dari Allah, silahkan dilakukan, itu perintah dari Allah. Niscaya aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Istrinya pun juga begitu, ketika dihalau oleh iblis, wahai Siti Hajar, apakah engkau tidak tahu bahwa Ibrahim membawa anakmu itu untuk disembelih? Katanya perintah dari Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Jangankan Ismail anakku, walaupun aku yang disembelih karena perintah dari Allah, aku akan bersedia. Ini memang luar biasa, subhanallah. Keluarga yang benar-benar memiliki cinta yang sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perintah Allah, mereka akan lakukan tanpa ada alasan dan membuat ketentuan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Ketika ada satu perdebatan di antara keluarga mereka, siapa di antara ketiganya ini yang memiliki cinta kepada Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, saya ini lebih cinta kepada Allah. Karena setiap perintah Allah senantiasa aku lakukan. Termasuk perintah menyembelih Ismail. Tetapi Siti Hajar ini tidak mau kalah. Saya yang lebih cinta kepada Allah. Karena aku yang melahirkan Ismail dan aku rela karena itu perintah dari Allah. Lalu apa jawaban Ismail? Saya yang lebih cinta kepada Allah. Karena saya yang menjadi korban yang merelakan diri untuk disembelih. Ketika ketiga-tiganya Nabiullah Ibrahim beserta istri dan anaknya ini saling berlomba untuk menjadi pecinta Allah yang paling sangat mencintai Allah, maka Allah mengatakan kepada mereka bahwa akulah yang paling mencintai. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, ketika seorang mukmin memiliki rasa mahabbah, cinta kepada Allah yang sangat, maka apapun perintah dari Allah bukan hanya dikerjakan, tetapi juga mengiringi pengerjaan itu, semuanya adalah merupakan, apa yang dilakukan itu adalah merupakan sebuah aplikasi, aksionasi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan adalah merupakan bentuk ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada malam hari ini kita menarik kepada diri kita masing-masing. Muhasabah kita pada malam hari ini. Apakah kita bisa meniru suri tauladan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang memiliki cinta yang sangat kepada Allah.
Maka apabila kita di dalam perjalanan kesucian jiwa ini muncul mahabbah kita kepada Allah sesuai dengan doanya Nabi Dawud tadi, maka kita akan mengutamakan Allah dari segala-galanya. Nah, hal ini memang mudah untuk diucapkan, tetapi butuh kekuatan, butuh jihad untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, saya menasihati kepada diri kita sendiri, juga panjenengan semuanya, mari kita berlomba-lomba. Seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cinta kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah, maka kita akan ditemukan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Dan amaliyah-amaliyah kita akan menunjukkan amaliyah yang mencintai Allah. Dan kita akan mengutamakan Allah dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan semuanya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.